Namaku Dimas. Aku bukan orang yang percaya begitu saja dengan cerita-cerita horor atau mitos yang sering berkembang di masyarakat. Apalagi kalau itu cuma cerita dari mulut ke mulut tanpa bukti nyata. Tapi semua itu berubah sejak pengalaman yang aku alami 2 tahun lalu, yang benar-benar mengubah cara pandangku tentang dunia yang tak kasat mata. Cerita ini terjadi saat aku dan 2 sahabatku, Reza dan Aldi, memutuskan untuk mendaki Gunung Tangkuban Perahu secara mendadak di akhir pekan. Hari itu hari Sabtu, dan sebenarnya kami tidak merencanakan apapun. Cuaca cukup cerah sejak pagi, matahari bersinar dengan hangat. Dan karena kami memang sama-sama hobi mendaki dan suka petualangan, ide untuk naik ke Tangkuban Perahu muncul begitu saja. Reza yang pertama kali mengusulkan, "Daripada bengong di rumah, mending naik gunung yuk. Deket juga," katanya santai sambil menyeruput kopi di warung. Aldi langsung setuju, dan aku yang awalnya ragu-ragu akhirnya ikut juga karena merasa sudah lama tidak naik gunung. Tanpa banyak persiapan, kami bertiga berangkat siang hari menggunakan motor. Perjalanan menuju lokasi cukup lancar, hanya sesekali kami berhenti untuk membeli air minum dan cemilan. Sesampainya di kaki gunung, suasana sudah mulai berbeda. Angin bertiup cukup kencang, langit mulai agak mendung meski belum terlalu gelap. Kami memarkir motor di tempat biasa, lalu mulai berjalan masuk ke jalur pendakian. Di sana kami sempat bertemu dengan seorang bapak tua yang duduk di dekat pos masuk. Ia memakai peci hitam dan baju lengan panjang warna coklat pudar. Wajahnya keriput dan terlihat serius saat melihat kami. "Anak-anak, mau ke atas sekarang?" "Sudah, agak sore loh," katanya dengan suara pelan. Kami mengangguk sambil tersenyum. Reza yang paling ramah menjawab, "Iya Pak, cuma sebentar kok. Mau lihat kawah terus turun." Bapak itu menatap kami sejenak lalu berkata, "Kalau bisa, jangan sampai maghrib masih di atas ya. Sekarang-sekarang ini suka ada yang aneh di jalur sebelah utara. Banyak yang bilang sering lihat anak kecil pakai baju merah, tapi bukan anak biasa." Aku dan Aldi sempat saling pandang, lalu tertawa kecil. Reza juga menanggapi dengan santai. "Ah Pak, itu mah urban legend ya. Katanya sih udah dari zaman dulu ya." Bapak tua itu tidak ikut tertawa. Ia hanya menunduk dan berkata, "Kalian percaya atau tidak itu terserah. Tapi ingat satu hal, kalau nanti kalian lihat anak kecil di atas gunung, jangan pernah disapa, jangan dihampiri. Dan jangan sekali-kali ikuti dia bukan minta tolong, dia cuma ingin kalian ikut." Ucapan itu membuatku sedikit merinding, tapi aku berusaha tidak terlalu memikirkannya. Kami pun pamit dan mulai mendaki. Jalur awal masih cukup landai dan ramai. Ada beberapa wisatawan yang tampak turun dengan membawa tas dan kamera. Mereka terlihat santai, sebagian bahkan masih sempat bercanda, tapi semakin naik ke atas, suasana mulai sepi. Pepohonan di kanan kiri mulai rapat dan cahaya matahari mulai terhalang ranting. Jalur mulai menanjak dan udara menjadi lebih dingin. Kami berhenti sebentar di sebuah batu besar untuk istirahat dan minum. Saat itu aku merasa suasana di sekitar mulai aneh. Hutan yang tadi ramai suara burung dan serangga tiba-tiba menjadi sangat hening. Tidak ada angin, tidak ada suara hewan, hanya diam. Reza juga memperhatikan hal yang sama dan berkata, "Kok sepi banget ya, kayak hutan mati?" Aldi hanya mengangguk sambil mengelap keringat. Saat kami hendak melanjutkan perjalanan, Aldi tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke arah pepohonan agak jauh di depan. Itu anak kecil bukan sih?" katanya dengan suara pelan. Aku dan Reza langsung menoleh ke arah yang ditunjuk. Benar saja, di antara pepohonan berdiri seorang anak kecil dengan baju merah menyala. Ia berdiri membelakangi kami, diam saja, tidak bergerak sedikit pun. Jaraknya sekitar 30 meter dari posisi kami. Aku sempat berpikir mungkin itu anak salah satu warga lokal, mungkin sedang bermain atau tersesat. Tapi anehnya, tubuh anak itu begitu diam, tidak seperti anak-anak pada umumnya. Kami memanggil pelan, "Dek, kamu kenapa?" Tapi tidak ada jawaban. Anak itu tetap diam. Reza coba melambai dan berkata, "Dek, kamu sendirian mau kemana?" Tapi tak ada reaksi. Tiba-tiba saja anak itu berlari kecil ke arah semak-semak, lalu menghilang. Aku dan Aldi melongo. Perasaan tidak enak mulai muncul di dada. Reza mencoba tertawa dan berkata, "Mungkin anak warga sini, tapi
kok bisa diem banget ya? Kami lanjut berjalan, tapi suasana tidak sama lagi. Seolah-olah hutan ikut mengawasi kami. Aku mulai merasa ada yang mengikuti dari belakang, meski saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Aldi juga terlihat tidak nyaman. Ia beberapa kali menengok ke belakang dan wajahnya tampak pucat. "Dim, kayak ada yang ngikutin nggak sih?" bisiknya. Aku mengangguk pelan. Aku juga merasakannya. Perasaan berat, seperti ada mata yang memperhatikan gerak-gerik kami dari balik semak atau pohon. Reza, yang biasanya santai pun mulai diam. Ia melangkah lebih cepat, seolah ingin segera keluar dari jalur hutan itu. Kami tidak lagi bercanda seperti tadi. Nafas kami berat, bukan hanya karena lelah mendaki, tapi karena ketegangan yang menggantung di udara. Saat kami sampai di percabangan jalur, kami sempat ragu harus ke arah mana. Tidak ada petunjuk. Papan penanda arah sepertinya sudah roboh dan tertutup lumut. Kami memilih jalur yang ke kanan karena terlihat lebih terbuka, tapi baru berjalan beberapa meter, kami mencium bau aneh, seperti bau kain basah bercampur tanah dan sesuatu yang membusuk. Aldi menutup hidungnya. "Bau apa ini? Kayak bau darah ya?" Aku mengendus pelan. Memang benar, bau itu menyengat dan membuat perut terasa mual. Kami memutuskan berbalik dan memilih jalur kiri. Tapi anehnya, jalur itu sekarang terasa berbeda, seperti bukan jalur yang sama dengan sebelumnya. Tanahnya lebih becek dan di beberapa tempat ada jejak kaki kecil. Jejak anak-anak. Aku membungkuk untuk memastikan. Ya, jejak itu memang kecil, seolah ada anak kecil yang berjalan di depan kami, tanpa alas kaki. Kami tidak tahu harus bagaimana. Semua terasa tidak masuk akal. Jalur yang berubah, suara yang hilang, bau aneh, dan jejak kaki misterius. Kami mulai kehilangan arah. Dan yang paling menyeramkan, kami mulai sadar bahwa ini bukan tentang tersesat biasa. Ketika langit mulai gelap dan kabut tipis mulai turun dari atas pepohonan, kami melihat sosok itu lagi, anak kecil berbaju merah. Kali ini ia berdiri agak dekat, sekitar 15 meter dari kami. Masih membelakangi, tapi tubuhnya tampak kaku. Kami semua membeku. Tak ada yang berani memanggil, apalagi mendekat. Dan saat kami mundur perlahan, anak itu mulai berjalan perlahan ke arah semak yang lebih gelap. Kami bertiga hanya bisa berdiri terpaku, menyadari bahwa semua ini tidak normal. Ini bukan anak kecil biasa. Dan kami mulai menyadari satu hal yang sangat menakutkan. Mungkin saja kami sudah melanggar peringatan yang diberikan oleh Bapak Tua tadi. Mungkin kami memang tidak seharusnya ada di sini. Langit semakin gelap. Kabut mulai menyelimuti jalur pendakian yang kami lewati, membuat jarak pandang hanya tinggal beberapa meter ke depan. Angin yang semula hanya berhembus pelan, kini berubah menjadi dingin dan menusuk kulit. Kami bertiga berjalan makin pelan. Tidak saling bicara, hanya suara langkah kaki di atas tanah yang basah yang terdengar di antara kami. Reza berada di depan, diikuti Aldi, dan aku di belakang mereka. Entah kenapa, aku merasa seperti ada sesuatu yang akan terjadi, dan perasaan itu semakin kuat tiap kali kami melangkah maju. Saat kami berjalan lebih jauh, suasana menjadi semakin aneh. Hutan yang kami lewati tampak asing, tidak seperti jalur pendakian yang biasa. Pohon-pohon terlihat lebih rapat dan tinggi. Beberapa bahkan memiliki akar besar yang mencuat keluar dari tanah, seperti tangan yang siap mencengkeram. Bau lembab dan tanah basah bercampur dengan bau amis, seperti daging busuk yang mengendap. Aldi mulai menggigil, bukan karena dingin, tapi karena rasa takut yang terus menumpuk. "Dim, ini bukan jalur yang tadi kan?" tanya Aldi pelan. Aku tidak menjawab, hanya menatap sekeliling dengan waspada. Reza berhenti di depan dan menoleh ke kami. Wajahnya juga tampak bingung. "Kita kayaknya muter-muter deh. Tadi nggak ada batu besar itu," katanya sambil menunjuk ke sebuah batu tinggi berlumut di sisi kiri jalan. Yang membuat kami makin merinding, di atas batu itu ada sesuatu, sebuah boneka kecil, lusuh, dengan baju merah. Boneka itu duduk menghadap ke arah kami. Wajahnya kotor dan penuh debu, tapi mata hitamnya seperti memandang langsung ke dalam dada kami. Tak ada yang berani mendekat. Kami bertiga hanya berdiri mematung, jantung berdetak makin cepat.
Tiba-tiba suara tawa kecil terdengar dari balik pepohonan. Bukan tawa orang dewasa, tapi suara anak-anak. Pelan, tapi jelas. Tawa itu seperti sedang mempermainkan kami. Reza menoleh cepat ke kanan. Ada yang dengar, katanya. Aku dan Aldi mengangguk bersamaan. Suara itu terdengar lagi, kali ini dari arah kiri. Kemudian di belakang kami, dan di depan. Suara tawa anak kecil yang mengelilingi kami dari segala arah. Hirsche. Aldi mulai panik. Ia mundur beberapa langkah dan berteriak, "Siapa itu? Jangan main-main." Tapi tidak ada jawaban, hanya suara tawa yang makin lama makin dekat. Kami memutuskan untuk berlari, mencoba menjauh dari suara-suara itu. Kami tidak peduli lagi arah mana yang benar, yang penting menjauh sejauh mungkin. Tapi anehnya, kemanapun kami berlari, rasanya tidak pernah sampai keluar dari hutan itu. Jalurnya seperti berputar, dan yang lebih menyeramkan, batu dengan boneka tadi kembali muncul di depan kami. Kami terdiam, mulai menyadari bahwa kami sedang terjebak. Hutan ini seperti membawa kami ke satu titik yang sama. Aku mencoba mengingat pesan bapak tua tadi. Jangan sapa, jangan dekati, jangan ikuti. Tapi yang kami lakukan justru sebaliknya. Kami menyapa, kami penasaran. Dan sekarang kami masuk terlalu jauh. Tiba-tiba Aldi terjatuh. Kakinya tersandung akar pohon yang mencuat dari tanah. Aku dan Reza segera membantunya berdiri. Saat kami membantu Aldi, dari kejauhan muncul sosok itu lagi. Anak kecil berbaju merah. Kali ini dia lebih dekat, berdiri di antara dua pohon besar. Tubuhnya menghadap kami, tapi wajahnya tertutup rambut panjang yang berantakan. Tubuhnya diam, tak bergerak, tapi atmosfer di sekitarnya seperti berubah drastis. Udara menjadi berat. Nafas kami seperti ditarik paksa. Anak itu kemudian mengangkat tangan kanannya perlahan dan menunjuk ke arah kami. Tidak berkata apa-apa, hanya menunjuk dengan gerakan lambat. Reza menggenggam lenganku erat, suaranya bergetar, "Kita harus pergi sekarang juga." Tapi sebelum kami bisa bergerak, anak itu mulai melangkah ke arah kami. Langkahnya kecil, pelan, tapi suara kakinya seperti beradu keras dengan tanah basah. Setiap langkahnya menimbulkan suara ceklak-cekluk yang membuat bulu kuduk berdiri. Kami berbalik dan berlari sekuat tenaga. Aldi masih terpincang, tapi kami saling bantu. Tidak ada waktu untuk berpikir, kami hanya ingin keluar dari tempat itu secepatnya. Anehnya, setelah berlari beberapa menit, kami sampai di tempat yang berbeda. Sebuah lahan terbuka yang tidak kami lewati sebelumnya. Di sana ada bangunan tua, seperti pondok kecil dari kayu yang sudah lapuk. Dindingnya berlubang, atapnya miring, dan pintunya hanya tergantung di satu sisi. Tapi yang paling mencolok adalah tulisan di dindingnya. Tulisan besar dengan cat merah yang seperti darah, "Jangan ikuti anak berbaju merah." Kami tidak tahu, harus merasa lega atau makin ketakutan. Bangunan ini seperti pertanda bahwa kami bukan orang pertama yang mengalami ini. Mungkin sudah ada orang lain sebelumnya. Mungkin mereka juga tidak selamat. Suara langkah kaki kecil kembali terdengar dari arah belakang, kali ini lebih cepat. Kami masuk ke dalam pondok tua itu dan menutup pintunya sebisanya. Bau kayu lapuk dan debu membuat napas kami berat. Di dalam pondok hanya ada satu ruangan kosong dengan lantai tanah dan beberapa benda tua berserakan. Kami duduk di sudut ruangan, mencoba mengatur napas. Tapi suara itu semakin dekat. Langkah-langkah kecil, tawa kecil, dan suara bisikan yang sangat pelan, seperti suara seorang anak yang mengucapkan sesuatu. "Main sama aku," katanya lirih. Aldi menutup telinganya. Reza mencengkram bahuku. Aku hanya bisa memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Di saat kami hampir putus asa, tiba-tiba suara azan terdengar dari kejauhan. Sayup-sayup, seperti berasal dari desa di kaki gunung. Suara itu membuat suara tawa anak kecil itu perlahan menghilang. Langkah kaki berhenti. Hening. Tidak ada apa-apa. Kami membuka mata perlahan. Tidak ada sosok anak kecil. Tidak ada suara. Hanya keheningan yang menakutkan. Kami menunggu beberapa menit sebelum akhirnya keluar dari pondok. Entah bagaimana, jalur di depan kami terbuka. Tidak ada kabut, tidak ada suara aneh. Dan batu dengan boneka tadi sudah tidak ada lagi. Kami berjalan, pelan mengikuti jalur itu.
hingga akhirnya keluar ke jalan utama pendakian tempat kami memulai semuanya. Hari sudah gelap. Kami berlari ke tempat parkir motor dan mendapati motor kami masih ada di tempatnya. Tanpa berkata banyak, kami langsung pulang. Sepanjang jalan, tidak ada satupun dari kami yang bicara. Hanya suara mesin motor dan angin malam yang mengiringi perjalanan kami pulang. Sejak malam itu, kami bertiga tidak pernah lagi membahas secara detail tentang apa yang kami alami di Gunung Tangkuban Perahu. Tapi satu hal yang kami yakini, di hutan itu ada sesuatu yang bukan dari dunia ini, sesuatu yang tidak suka diganggu, dan kalau kau melihat anak kecil berbaju merah di sana, sebaiknya kau berbalik arah dan jangan pernah menoleh lagi. Sudah 3 hari sejak kejadian itu, tapi bayangan anak kecil berbaju merah itu masih menghantui pikiranku. Setiap malam, aku terbangun dalam keadaan berkeringat dingin, napas terengah-engah, dan jantung berdegup seperti mau meledak. Kadang aku mendengar suara tawa kecil di pojok kamarku, walaupun aku tahu aku sedang sendiri. Di dinding kamar, aku mulai melihat bercak merah samar yang muncul lalu menghilang sendiri. Reza dan Aldi pun mengalami hal serupa. Kami bertiga seperti dihantui sesuatu yang tidak ingin kami lupakan. Hari itu, aku memberanikan diri menghubungi Reza dan Aldi. Kami sepakat untuk bertemu di warung kopi langganan di dekat rumah Reza. Saat kami duduk bertiga, suasananya canggung. Tidak ada yang bicara beberapa menit. Hanya tatapan hampa dan gerakan tangan yang gelisah memainkan sendok kopi. Aku akhirnya membuka suara. "Kalian masih mimpiin dia juga?" tanyaku pelan. Reza langsung mengangguk. Hampir tiap malam, suaranya, wajahnya, bahkan baunya masih terasa, katanya dengan suara serak. "Kemarin gue nemuin boneka kecil warna merah di bawah tempat tidur gue. Gue nggak punya boneka kayak gitu. Gue buang ke tong sampah depan rumah, tapi malamnya muncul lagi di meja belajar gue." Aldi menunduk. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Gue nemuin tulisan di tembok kamar. Pakai kapur merah, tulisannya cuma, 'Main lagi yuk.' Gue udah bersihin, tapi paginya balik lagi." Kami bertiga terdiam. Rasanya seperti ada sesuatu yang terus menarik kami kembali. Anak kecil berbaju merah itu tidak hanya menghantui kami saat di gunung, tapi sekarang dia masuk ke rumah kami, ke mimpi kami, ke dalam hidup kami. Aku mengingat lagi perkataan Bapak tua di kaki gunung waktu itu. "Jangan sapa, jangan dekati, jangan ikuti, kami melanggar semuanya. Sekarang kami menanggung akibatnya." Reza lalu mengeluarkan ponselnya dan membuka galeri foto. Ia menunjukkan satu gambar yang membuat darahku seakan membeku. Di foto itu, Reza dan Aldi sedang berpose di jalan setapak pendakian, dan di belakang mereka ada sosok anak kecil berbaju merah berdiri di antara pepohonan. Wajahnya buram, tapi jelas dia menghadap kamera. "Gue nggak pernah ambil foto ini," kata Reza. "Ini muncul sendiri di galeri. Hari pertama kita pulang dari sana." Aldi menutup mulutnya, gemetar. Aku langsung merasa mual, bukan cuma karena sosok itu ada di foto, tapi karena aku sadar mereka tidak pernah berdiri sendiri saat difoto. Anak itu sudah mengikuti sejak awal. Sejak sebelum kami melihatnya langsung, dia selalu ada di sekitar kami dan mungkin lebih dekat dari yang kami kira. Malam harinya, aku tidak bisa tidur. Setiap suara kecil dari luar jendela membuatku waspada. Tiupan angin, suara ranting, bahkan detak jam dinding seakan terdengar terlalu keras. Sekitar pukul 2 pagi, aku mendengar suara ketukan dari lemari pakaian. Pelan, tapi teratur. Tok, tok, tok. Aku memberanikan diri bangun, mendekati lemari dan membuka pintunya perlahan. Tidak ada apa-apa, hanya pakaian tergantung dan beberapa barang lama. Tapi saat aku hendak menutup kembali pintunya, mataku tertumbuk pada sebuah baju kecil warna merah yang terselip di antara tumpukan jaket di bagian bawah. Aku tidak punya baju anak kecil, apalagi yang warnanya merah. Tanganku gemetar saat menyentuhnya. Bahannya dingin, lembab, dan tercium bau amis yang sangat familiar. Aku langsung membuang baju itu ke dalam kantong plastik dan membawanya keluar rumah, membuangnya ke tempat sampah di seberang jalan. Tapi begitu aku kembali masuk ke kamar, baju itu sudah tergantung di belakang pintu kamarku.
Aku menjerit panik dan mulai membaca doa-doa sebisaku. Tapi yang kudengar hanya suara tawa kecil, tawa yang sama seperti di hutan. Keesokan harinya aku memutuskan untuk kembali ke kaki Gunung Tangkuban Perahu. Sendirian. Aku ingin mencari bapak tua itu lagi, berharap dia bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Saat aku tiba di lokasi parkiran yang sama, aku melihat warung kecil tempat kami ngobrol dulu. Tapi warung itu tampak kosong. Aku berjalan mendekat dan memanggil, "Pak, permisi!" Seorang wanita tua keluar dari belakang warung. Wajahnya keriput, matanya tajam tapi penuh curiga. Aku menanyakan tentang bapak tua itu. Dia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Sudah lama nggak ada yang duduk di situ, Nak. Kalau yang kamu maksud Pak Bandi, dia udah meninggal 2 tahun lalu." Aku terdiam. Tapi 3 hari lalu saya masih ngobrol sama beliau di sini. Perempuan itu menatapku lama. Kalau kamu bisa lihat dan dengar dia, berarti kamu sudah terlalu dalam. Nak, anak itu pasti sudah nempel sama kamu. Aku gemetar. Perempuan itu mengajak aku duduk dan mulai bercerita tentang legenda lama yang katanya tidak boleh diceritakan ke sembarang orang. Dulu, puluhan tahun lalu, ada seorang anak perempuan yang hilang di hutan Tangkuban Perahu. Ia sedang ikut kakeknya mencari kayu bakar, tapi kakeknya lengah. Anak itu hilang tanpa jejak. Beberapa hari kemudian, warga menemukannya di tengah hutan, duduk di atas batu besar, mengenakan baju merah dan matanya kosong seperti tidak punya jiwa. Sejak saat itu, banyak pendaki yang mengaku melihat anak kecil berbaju merah tersesat atau bahkan hilang setelah mencoba berinteraksi dengannya. Orang-orang sekitar percaya roh anak itu belum tenang. Ia kesepian dan selalu mencari teman bermain. Siapapun yang menjawab sapaan atau mencoba mendekatinya akan dibawa masuk ke dunianya. Dunia yang tidak bisa dilihat manusia biasa, dan jika kamu sudah dibawa masuk, akan sangat sulit untuk kembali sepenuhnya. Aku tidak tahu apakah aku percaya penuh atau tidak, tapi semua yang kualami dan diceritakan ibu itu terlalu cocok. Sebelum aku pulang, ibu itu memberiku seikat kecil rumput kering yang dibungkus kain putih. Taruh ini di bawah bantal. Kalau dia datang lagi, bakar ini dan sebut namamu lengkap 3 kali. Tapi kalau dia sudah menyebut namamu lebih dulu, maka tidak ada yang bisa menolongmu. Aku pulang dengan perasaan campur aduk. Di motor angin terasa lebih dingin dari biasanya. Sepanjang perjalanan, aku merasa ada yang mengikuti di belakang, tapi aku tidak berani menoleh. Dan sesampainya di rumah di atas tempat tidurku, sudah ada boneka kecil dengan baju merah lusuh. Di dahinya tertulis dengan tinta hitam, "Aku cuma mau main." Malam itu aku tak bisa tidur. Boneka kecil berbaju merah yang kutemukan di atas tempat tidur masih tergeletak di sana, meskipun aku sudah membungkusnya dengan beberapa lapis kantong plastik dan menyimpannya di laci meja. Tapi entah kenapa, aku merasa kehadirannya tetap terasa. Seperti ada sesuatu yang menatapku dari dalam laci. Udara kamar begitu dingin, dan kipas angin bahkan belum kuhidupkan. Setiap suara kecil dari jam dinding hingga detak langkah tikus di plafon terdengar seperti gema yang menakutkan. Aku mencoba tidur sambil memeluk bantal, tapi pikiran dan tubuhku gelisah. Bayangan wajah anak itu muncul setiap kali aku memejamkan mata. Sekitar pukul 2 dini hari aku mulai mendengar suara-suara aneh dari luar kamar. Suara ketukan pelan, diiringi suara seperti kaki kecil yang berlari bolak-balik di lorong rumah. Jantungku berdebar keras. Aku bangkit, membuka pintu kamar perlahan, dan mengintip keluar. Lampu lorong padam, hanya cahaya remang dari ruang tamu yang temaram. Tidak ada siapa-siapa, tapi saat aku hendak menutup pintu kembali, aku melihat sesuatu berdiri di ujung lorong. Sosok kecil, baju merah, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Dia hanya berdiri di sana mematung tanpa suara. Aku menahan napas. Tanganku gemetar. Sosok itu tiba-tiba melangkah maju 1 langkah, lalu 1 lagi. Tapi bukan langkah biasa. Gerakannya kaku, tersendat, seolah tubuhnya diseret oleh kekuatan yang tidak kasat mata. Aku mundur masuk ke kamar, mengunci pintu cepat-cepat dan menyalakan lampu. Di atas meja, laci tempat boneka itu disimpan kini terbuka sendiri. Aku mendekat dan melihat bonekanya hilang.
Dalam panik, aku ingat kata-kata perempuan tua di warung kaki gunung. Aku ambil bungkusan rumput kering itu dari dalam tas, meletakkannya di bawah bantal, lalu duduk di kasur dengan tubuh gemetar. Aku tidak tahu harus menunggu apa, tapi aku merasa dia ada di luar pintu kamarku. Diam, mendengarkan, menunggu. Lalu, suara itu terdengar. Suara anak kecil yang berbisik pelan. "Main, yuk." Aku tutup telingaku dengan tangan, menahan agar tidak panik. Tapi suara itu tidak berhenti. Justru makin jelas, seperti dia ada di dalam kamar. Aku buka mata pelan dan benar saja. Dia berdiri di sudut ruangan menghadap tembok, rambut panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya tampak basah, seperti habis terguyur hujan. Di tangannya dia menggenggam boneka kecil yang sama seperti sebelumnya. Lalu pelan-pelan dia berbalik, wajahnya bukan wajah anak kecil biasa. Matanya hitam, kosong. Kulitnya pucat dengan urat-urat biru kehijauan. Di bawah matanya ada jejak air mata darah. Mulutnya tersenyum lebar, tapi senyum yang tidak menyampaikan kebahagiaan, lebih seperti ejekan. Seolah dia tahu aku tidak bisa melarikan diri. Aku buru-buru mengambil rumput kering itu, menyalakan korek api, dan membakarnya di atas tutup kaleng. Asapnya mengepul tajam dan harum aneh. Aku menutup mata dan menyebut namaku lengkap 3 kali, seperti yang diajarkan ibu tua itu. Astaghfirullahirrahman, Astaghfirullahirrahman, Astaghfirullahirrahman. Aku mengulanginya lagi dan lagi. Asap makin tebal dan aku mendengar suara jeritan kecil, melengking dan nyaring. Ketika aku membuka mata, sosok itu sudah tidak ada. Tapi bonekanya masih tertinggal di lantai, terbakar separuh. Aku langsung membungkus abu boneka itu, membawa keluar rumah, dan menguburnya jauh di belakang pekarangan. Esok paginya, aku memutuskan menemui Reza dan Aldi. Mereka juga mengalami malam yang sama. Aldi bahkan mengalami luka cakaran di punggungnya, dan Reza mengatakan dia sempat melihat anak itu duduk di ruang tamunya, menonton televisi sendirian. Kami bertiga sepakat, ini harus dihentikan. Kami kembali ke Tangkuban Perahu, membawa bunga, dupa, dan sisa-sisa boneka itu. Kami ikuti jalan pendakian sampai ke tempat pertama kali kami bertemu anak itu. Batu besar tempat dia berdiri masih ada di sana. Kami taburkan bunga, nyalakan dupa, dan memanjatkan doa dengan tulus. Tak ada yang tahu apakah itu cukup, tapi kami ingin meminta maaf. Kami tidak tahu aturan dan kami telah melanggar batas. Angin mendadak berhenti berhembus saat doa kami selesai. Hening, lalu terdengar suara tawa kecil dari balik pepohonan. Tapi kali ini perlahan menghilang. Sudah seminggu sejak saat itu. Tidak ada lagi boneka, tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi mimpi buruk. Tapi aku tahu anak kecil berbaju merah itu masih ada di sana, menunggu orang berikutnya. Seseorang yang penasaran, seseorang yang tak sengaja menyapa. Jadi jika suatu hari kamu mendaki ke Tangkuban Perahu dan melihat seorang anak kecil berbaju merah berdiri sendirian di tengah hutan, jangan sapa, jangan dekati. Dan yang paling penting, jangan pernah mengikuti kemana dia pergi. Karena sekali kamu ikut bermain dalam dunianya, kamu mungkin tidak akan pernah bisa kembali seperti semula.